Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya. Salam kebajikan untuk kita semua dan salam sejahtera bagi kita semua yang sedang menonton video ini dimanapun dan kapanpun. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Melanie Anggraini dengan NIM 205200237. Saya adalah mahasiswi Universitas Tarumanegara, Jakarta. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan semester 4 dan pada kesempatan kali ini saya membuat video mengenai pembelajaran penerapan teori keadilan substantif dalam perkara pidana di Indonesia. Materi ini saya berikan sebagai salah satu bentuk pemenuhan kewajiban akhir semester saya pada mata kuliah Kapitas Lekta Hukum Pidana, yaitu dosen pengampu Bapak Dr. Heri Firmansyah SHM MPA. Materi yang saya sampaikan bersumber dari buku yang ditulis oleh Bapak Herinya sendiri. Pertama-tama, pembahasan yang ingin saya sampaikan mengenai teori keadilan substantif ini adalah teori dari keadilan substantif ini terdiri atas dua unsur. Yang pertama itu adalah keadilan dan yang kedua itu adalah substantif di dalamnya. Nah, di sini saya memiliki dua contoh. Yang pertama itu adalah contoh seorang koruptor, di mana sejatinya masih banyak banget kasus-kasus koruptor yang ada dia terlepas dari masa hukumannya, diberikan kebebasan. Terus ada juga yang diberikan potongan menjadi dari seharusnya dia mendapatkan 4 tahun penjara menjadi 1,5 tahun gitu. Sekalipun mereka ditahan, mereka masih mendapatkan perlakuan yang istimewa. Menurut saya itu tidak adil. Yang kedua, di sini saya memiliki contoh seorang anak berusia 15 tahun yang mencuri sendal seharga 31.000, terancam penjara 5 tahun. Di sini masih banyak banget sampai saat ini ya perdebatan perihal peradilan hukum di Indonesia. Selanjutnya saya ingin membahas tentang keadilan ya. Keadilan itu adalah keadaan yang dapat diterima oleh akal sehat secara umum pada waktu tertentu tentang apa yang benar. Ya, dan ada teori lain mengenai keadilan. Menurut John Rawls, dia mengemukakan dalam A Theory of Justice, keadilan sebagai fairness atau kondisi yang dibangun di atas dasar pandangan setiap individu memiliki kebebasan dan rasional untuk mengejar kepentingan mereka dalam posisi asal ketika mendefinisikan kerangka dasar asosiasi mereka. Itu terdiri atas 3 prinsip ya. Ya, prinsip pertama itu adalah kebebasan sebesar-besarnya yang sama bagi setiap orang. Apa sih kebebasan sebesar-besarnya ini? Jadi prinsip kebebasan ini adalah prinsip kebebasan berbicara, kebebasan memiliki keyakinan, menjadi diri sendiri, kebebasan pada penangkapan yang sewenang-wenang. Yang kedua itu ada prinsip perbedaan. Apa sih prinsip perbedaan ini? Jadi prinsip perbedaan ini adalah perbedaan sosial dan juga ekonomi harus diatur agar memberikan manfaat bagi mereka yang kurang diuntungkan. Dan prinsip terakhir yaitu prinsip persamaan yang adil atas kesempatan. Apa ya maksud dari persamaan atas kesempatan ini? Jadi ketidaksamaan sosial ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga membuka jabatan dan kedudukan sosial bagi semua orang di bawah kondisi kesamaan kesempatan. Selanjutnya di sini ada apa sih yang dimaksud dengan keadilan substantif? Jadi, keadilan substantif ini adalah keadilan yang terkait dengan isi putusan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang harus dibuat berdasarkan pertimbangan rasionalitas, kejujuran, objektivitas,
atau tidak memihak atau impartiality, tanpa diskriminasi dan berdasarkan hati nurani atau keyakinan hakim. Berikut 4 ciri yang dimaksud keadilan substantif ya, akan saya jelaskan. Jadi yang pertama yang akan saya jelaskan itu adalah objektivitas. Jadi parameter objektivitas itu dilihat dari 4 hal, yaitu yang pertama, terdakwa terbukti melakukan tindakan pidana dengan didukung alasan yang kuat. Yang kedua itu pernyataan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana didukung oleh 2 alat bukti. Yang ketiga, kualitas pertimbangan hakim dalam menyimpulkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sekurang-kurangnya dengan nilai cukup. Dan yang terakhir, kualitas argumentasi hakim dalam membuktikan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan nilai yang cukup. Selanjutnya, kejujuran. Apa sih yang terdapat dari parameter kejujuran ini? Yang pertama itu adanya kesesuaian antara keberadaan fakta-fakta yang diterangkan saksi dan terdakwa, atau terdakwa di persidangan dengan keterangan fakta-fakta yang disimpulkan hakim sebagai fakta yang benar. Yang kedua, adanya kesesuaian antara fakta dalam persidangan dan fakta dalam putusan. Yang ketiga, sikap kejujuran hakim dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana atau perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dalam membuktikan kesalahan terdakwa bernilai cukup. Selanjutnya, imparsialitas. Seperti yang sudah sebelumnya saya jelaskan ya. Jadi saya akan menjabarkannya lebih detail lagi. Jadi parameter imparsialitas ini itu diukur dari 3. Yang pertama itu adalah bobot uraian keterangan saksi atau saksi-saksi, a charge professional dengan uraian keterangan terdakwa dan keterangan saksi-saksi, a charge. Yang kedua, dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana, hakim mempertimbangkan keterangan terdakwa dan keterangan saksi, other charge. Yang ketiga, dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan kesalahan terdakwa, hakim mempertimbangkan pembelaan penasihat hukum atau pembelaan terdakwa, dan sikap imparsialitas hakim tergambar dalam bentuk unsur-unsur tindakan pidana dan kesalahan terdakwa. Yang terakhir, ciri terakhir ini adalah rasionalitas. Apa sih rasionalitas ini? Jadi indikator parameter rasional ini adalah diukur dari 3. Yang pertama itu kualitas pemikiran hukum hakim yang runtut dan logis. Yang kedua, kualitas penalaran hukum hakim dalam memberikan argumentasi yang menyaman bernilai cukup. Yang ketiga, tingkat kemudahan pemahaman pemikiran hakim dan argumentasinya. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang teori keadilan substantif. Teori keadilan substantif itu adalah keadilan yang didasarkan dengan bukti dan keyakinan hakim. Jadi, putusan seorang hakim tidak dapat diturunkan secara logis dari peraturan-peraturan yang berlaku, sebab peraturan itu tidak sempurna, mungkin juga salah atau kurang tepat, sehingga menyebabkan ketidakadilan. Kemudian, bukti dan keyakinan hukum menjadi dasar putusan untuk menegakkan keadilan substantif ini. Di sini, apakah harus mencari keadilan substantif? Nah, ya, menurut saya kita tuh harus mencari keadilan substantif itu. Pada pasal ini ada 2 pasal yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Yang kedua, pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlindungan yang sama di hadapan hukum. Apa sih yang dimaksud oleh kedua pasal ini?
Jadi yang dimaksud oleh kedua pasal ini adalah menekankan bahwa penegakan hukum bukan hanya pada kepastian hukum saja, tetapi juga kepada kepastian hakim yang adil. Nah, di sini hakim didorong untuk menggali rasa keadilan substantif di masyarakat daripada hanya terpaku dalam undang-undang atau prosedural. Berikut saya memberikan ada contoh kasus perlunya keadilan substantif di Indonesia ini. Yang pertama itu ada Syarifuddin Asyad atau mantan Kepala Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Kasusnya ini adalah kasus korupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia. Dakwaannya adalah pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukuman yang harusnya diterima adalah 4-20 tahun hukuman penjara. Pada pengadilan negeri, beliau terkena 13 tahun, hukuman 13 tahun penjara, denda 700 juta. Di pengadilan tinggi, beliau terkena hukuman 15 tahun penjara, denda 1 miliar. Sedangkan Mahkamah Agung atau Kasasi memberikan kebebasan pada beliau. Yang kedua, Idrus Marham atau mantan Menteri Sosial, dia terjerat oleh kasus suap pembangunan proyek PLTU Riau. Dakwaannya adalah pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukuman yang diterima adalah 1-5 tahun penjara. Pengadilan negeri memberikan hukuman 3 tahun penjara dengan denda 150 juta. Sedangkan pengadilan tinggi memberikan hukuman 5 tahun penjara dengan denda 200 juta. Mahkamah Agung atau Kasasi 2 tahun memberikan memvonis beliau dengan 2 tahun penjara dengan denda 50 juta. Selanjutnya adalah Lukas sebagai pengacara. Dia memiliki kasus merintangi penyidikan kasus suap Bos Lipo Group. Dakwaannya adalah pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukuman 3-12 tahun hukuman. Pengadilan negeri memberikan masa hukuman 7 tahun penjara dengan denda 600 juta. Sedangkan pengadilan tinggi memberikan masa tahanan 5 tahun penjara dengan denda 600 juta. Tetapi Mahkamah Agung memberikan beliau dengan hukuman kasasi hanya 3 tahun penjara. Jadi di sini menurut putusan seperti ini, putusan hakim seharusnya sesuai dengan asas hukum itu sendiri, yaitu harusnya membangun kepastian hukum dan kemanfaatan. Pengadilan cenderung menjatuhkan hukuman ringan, dan fakta ini memberikan gambaran bahwa keadilan substantif yang dikehendaki masyarakat masih jauh dari harapan. Menurut salah satu tokoh atau ahli yang bernama Sukdino Martokusumo, tujuan hukum menurut beliau adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib. Menurutnya, hal ini adalah tujuan hukum yang pokok. Melalui hukum yang harus ada ketertiban serta keseimbangan dalam kehidupan ini. Jadi, apa sih yang dimaksud oleh beliau? Jadi, ketika ketertiban dan keseimbangan ada di dalam kehidupan masyarakat, maka manusia menjadi terlindungi. Untuk mencapai tujuan itu, hukum harus bertugas, harus membagi hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini tuh diantara perorangan dalam masyarakat harus dibagi, seperti membagi antara wewenang serta mengatur bagaimana cara memecahkan sebuah masalah hukum. Selain itu, untuk memelihara kepastian hukum ini. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila masih ada yang kurang atau salah kata. Terima kasih untuk semuanya. Sekian.